Hi guys, welcome back to English class with Mrs. Amber, and today we are going to continue our materials, and the material is about formal invitation. Please listen and watch this video carefully. Selamat datang kembali lagi di pelajaran bahasa Inggris bersama Bu Amber. Hari ini kita akan meneruskan materi, dan materinya tentang formal invitation. Silahkan disimak videonya ya. Okay, so it is a review time. Before we start, let's have a review. Sekarang kita mau ada review dulu ya sebelum dilanjutkan. There are some words there. Ada beberapa kata di sana. Kalian bisa baca. The first one invite, and then invitation, and then invited, and then date, and then venue, and sender, and invitee. Okay. What is mean by invite? Invite itu artinya mengundang. Kalau invitation itu artinya undangan. Invited, diundang. Kalau date itu tanggal. Venue itu place atau tempat. Sender itu pengirim. And then the last one, invitee, adalah orang yang diundang. Ingat ya, silahkan diingat-ingat. Ini adalah kata-kata yang harus kalian ingat. Next, last meeting we have read a dialogue. Kita sudah membaca dialog, and the dialogue there are about, of course, inviting someone. In this case, we invite relatives, and the dialogue is done between Peter and also Aunt Mercy. So here we go about the bold type sentences. Kita mau lihat kalimat yang dicetak tebal saja. Di situ, would you please come to our place next Tuesday? Di sini itu merupakan kalimat yang digunakan untuk mengundang. Tadi mengundang adalah invite. So this expression is functioning as inviting someone. And then, yes, I'll be there, Peter, function as the response. Oke, ini adalah responsnya. Oke, next dialogue. Di sini juga ada inviting coworker. Di sini juga mengundang teman kerja. So, let's take a look on the bold typed sentences. Kita lihat ke kalimat yang dicetak tebal. We'll throw a small party. Can you join us? We'll throw a small party. Kita akan mengadakan pesta kecil-kecilan. Can you join us? Kamu bisa gabung dengan kami nggak? Berarti yang di sini adalah yang expression untuk inviting someone. Jadi yang ini, yang atas ini adalah untuk mengundangnya. Inviting someone. And then, the next, I would love to Peter, but I might be flying to Colorado on Sunday. Ini adalah responsnya. Responsnya kira-kira apa nih? Accepting or declining? Menerima atau menolak undangannya? Yeah, that's right. Ini adalah ignoring atau declining atau refusing. Artinya dia menolak. How about the previous? Kalau yang sebelumnya, yes, I'll be there, Peter. Berarti di sini dia akan datang. Berarti dia accepting the invitation. Okay. Those are the review of the dialogue, and then you can analyze the last dialogue 3 by yourself. And then now we are going to have another review about the expression we may use to giving invitation or invite someone in English. Jadi di sini kita ada beberapa ungkapan yang bisa kita gunakan untuk mengundang orang lain dalam bahasa Inggris. Tentu saja ini adalah spoken invitation. Artinya spoken invitation itu apa? Artinya undangan yang diucapkan secara langsung gitu ya, tidak melalui undangan tertulis. Oke. The first one, we have expression of giving invitation. Ini adalah ungkapan untuk mengundang. Seperti yang tadi kita sudah baca di dialog, ada would you like to? Do you want to come to? We would like to invite you to.
we would like you join us for. Ini semuanya adalah ungkapan yang kita bisa gunakan untuk mengundang seseorang secara langsung. And then, as I have said before, there are two kinds of responses. Ada dua respons yang bisa kita berikan. The first one is accepting invitation. Yang pertama itu menerima undangannya. And then the second one, we have declining invitation atau menolak. Let's see the expressions. Kita lihat ekspresinya atau ungkapannya ya. Nah, di sini kalau accepting ada thank you, I'd love to. Ada that sounds great, thanks, sure, thank you, I'd be delighted to. Itu adalah ungkapan yang bisa kita gunakan untuk accepting invitation. What about declining invitation? Bagaimana kalau kita mau nolak? Kita bisa pakai ekspresi atau ungkapan berikut ini. Thanks, but ini disertai dengan alasan kalian. So you can put your own reason here after the word but. And then next one we have sorry, I don't think I can. Sorry, kayaknya nggak bisa deh. I'd love to, but aku pengen sih datang, tapi di sini juga harus diikuti dengan alasan kalian. I don't think I can go. Aku kayaknya nggak bisa datang deh. Sorry, maaf ya. Nah, ini bisa kita gunakan dalam praktik untuk inviting someone, untuk mengundang seseorang. Okay, do you have any question before we continue? If you guys have any question, please don't hesitate to ask me via group ya. Silahkan bisa ditanyakan lewat grup saja. Okay, next we are going to move to the written invitation. Jadi kalau tadi kita berbicara tentang spoken invitation atau undangan yang sifatnya itu berupa ajakan langsung. Nah, kita sekarang mau membahas tentang yang written invitation. Written itu berarti dia undangannya ditulis ya, tidak dikatakan secara langsung, tapi dia ditulis terus dikirimkan. Seperti undangan-undangan yang sering kita terima. Okay, but before we continue, of course, as usual, we have a vocabulary list. Jadi kita punya daftar kata-kata yang harus kita tahu sebelum kita belajar mengenai written invitation ini. Nah, kata-kata yang sering muncul di sini paling tidak ada ini yang kiranya asing untuk kalian ya. The first one, RSVP. Nah, di undangan bahasa Inggris itu biasanya ada kata RSVP. RSVP itu apa sih? RSVP itu adalah tanda kalau kita dapat undangan itu harus merespon atau membalas apakah kita bisa hadir atau tidak. So, RSVP function as the guest confirmation. Jadi itu adalah sifatnya untuk mengkonfirmasi kita bisa datang atau enggak. So, RSVP itu means please reply. Tolong dibalas, give confirmation. Okay, next one we have cordially. Nah, cordially ini the synonym is warmly, seperti dengan hangat, begitu ya. And then the next one we have honor. Ini bacanya honor. Bacanya honor itu adalah respect atau hormat. Next we have got host. Host itu adalah the sender atau si pengundangnya, and then guest itu tentu saja the invitee atau tamunya. Jadi ingat-ingat ya, ada RSVP, ada cordially, ada honor, ada host, and ada guest. Okay. So please take a look on this written formal invitation. So I have given you an example of written formal invitation here. Jadi ini adalah saya sudah kasih contoh tentang invitation atau undangan tertulis yang formal dalam bahasa Inggris. Okay, let's read it together. Kita baca sama-sama dulu ya. The first one, you are invited in a wedding shower in honor of Sandra and Steve, Sunday, June 23rd at 1 o'clock in the afternoon. The Smith home at 123 Anywhere Street, any city, ST 12345. RSVP by June 1st to hello at really
greatside.com. Dress code white. So di sini kita ada undangan, diundang ke dalam acara apa? Di sini ada acara wedding shower. Wedding shower itu berarti perayaan pernikahan, begitu ya, untuk Sandra dan Steve. Nah, ini waktunya ada di sini, ada tempatnya, dan juga ada RSVP, seperti yang tadi kita sudah diskusikan ya. Nah, sekarang kita mau menganalisis atau mengidentifikasi bagian-bagian dari formal invitation, khususnya yang written. Oke, the first one di sini ada you are invited. Tadi invited adalah diundang. Kamu diundang, berarti ini adalah phrasing the invitation. Ini adalah ungkapan untuk mengundangnya itu sendiri. And then the next one, in a wedding shower. Ya, in wedding shower berarti ini acaranya dong. Berarti wedding shower itu adalah the kind of event atau jenis acaranya apa. And then Sandra and Steve itu adalah the name of the host atau yang mengundang atau tuan rumahnya itu adalah Sandra dan Steve tentu saja dan keluarganya. And then after that we have Sunday, June 23rd at 1 o'clock in the afternoon. Tentu saja nih ada date dan juga time, tanggal dan juga waktunya kapan acara wedding shower itu dilaksanakan. Next one we have venue. Venue tadi artinya adalah place atau tempatnya di mana. Di sini ada di The Smith Home. Nah, di sini ada alamatnya. And then after that we have RSVP. RSVP itu adalah request to respond. Tadi ingat RSVP itu sebagai confirmation ya, sebagai konfirmasi dari si tamu apakah dia bisa datang atau enggak. And then the last one ada dress code nih. Nah, dress code itu termasuk ke dalam special instruction. So basically we can analyze this formal invitation as the parts of it. Oke, ini adalah bagian-bagiannya. Do you have any questions before we continue? Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Jadi itu kita fokusnya hari ini ke yang written invitation ya. Kalau yang kemarin kita sudah fokus ke yang spoken. Okay, if you have any question, please don't hesitate to contact me. And if you have no question, then we are going to continue to the next. So, the next is the assignment, of course. Nah, selanjutnya pasti adalah tugas. Tugas ya, tugasnya kalian adalah analyze ya, menganalisis seperti yang tadi, seperti contoh seperti ini. Kalian tinggal isi saja. Ini kira-kira bagian ini termasuk ke dalam yang mana. Begitu ya. Kalian baca dulu. So you have to read the invitation first and then you have to analyze the parts of it. Okay? I think that's so easy for you because it is done before. We have done before the analyzing and you have to do this assignment by yourself. Okay? I think that's all for today. Thank you for your attention and don't forget to review your lesson at home and I'll see you on my next video. Bye.